alhamdulillah. Silakan, langsung aja. Langsung aja. Cek. Ya. Udah, langsung aja. Ini biar nggak udah, langsung aja. Langsung aja. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat semua? Gak ada yang sakit? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para jemaah di Allah Rahman yang kami hormati dan juga kami takzimi semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi insyaallah pada hari ini di grup Hotel Nada Al Salam insyaallah nantinya habis zuhur ya. Habis zuhur insyaallah kita akan check out ke kota Mekah. Insyaallah nantinya. Jadi kami akan melangsungkan Bapak Ibu ya, insyaallah, dan mempersiapkan sebelum kita melanjutkan check out atau perjalanan ke kota Mekah terlebih dahulu bagi jemaah yang ada di Hotel Nada Al Salam ya. Persiapan jadi koper sebelum kita berangkat betul-betul sudah standby di depan kamar pintu masing-masing. Sudah siap semuanya? Dan juga bagi barang-barang ya tanpa terkecuali seperti HP atau dompet, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi soalnya kalau sampai ada barang-barang yang tertinggal kalau kita sudah berangkat ke kota Mekah, maka kemungkinan besar oleh petugas hotel kadang dibuang ya. Karena mereka mengira sudah tidak diperlukan lagi. Jadi barang-barang seperti baju, ya, jaket, dan lain sebagainya jangan sampai ada yang tertinggal di hotel. Sebelum kita berangkat betul-betul dicek terlebih dahulu, ya. Kadang sabun pun kalau bisa jangan sampai tertinggal. Semuanya dimasukkan ke koper. Dan juga para jemaah di Allah Rahman, nantinya bagi bapak ya, bagi jemaah pria, karena kita nanti bagi jemaah pria memakai pakaian ihram, Jadi tadinya ada pengusulan dari guru kita, Ustadz Seno, ya. Jadi bagi pria nanti ihramnya dipakai sesudah melaksanakan sholat atau sesudah makan. Nantinya sholat zuhur semua umumnya. Sholat zuhurnya di Masjidin Nabawi. Sholat zuhurnya di Masjid Nabawi dalam tidak keadaan berihram. Bagi ibu-ibu nantinya sudah berihram ya. Bagi ibu-ibu sudah berihram. Bagi pria belum berihram. Jadi sepulangnya dari masjid semua langsung menuju ke resto ya, ruang makan. Artinya makan siang. Sesudah makan siang bagi pria langsung ke kamar ganti ihram, pakaian ihram. Dan sebelum kami menyampaikan banyak tentang perihal pelaksanaan umroh, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan karena rukun umroh ini ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Ada 5. Yang pertama, kita harus menjatuhkan niat di tempat mikot, ya. Dan yang kedua, kita melaksanakan atau melakukan tawaf. Dan yang ketiga, kita akan melaksanakan sa'i. Yang keempat, kita akan melaksanakan tahallul atau potong rambut. Dan yang kelima ini tertib. Jadi artinya tertib ini salah satu, kalau salah satu dari 5 ini tertinggal, maka umroh kita batal. Karena itu masuk rukun, ya. Dan yang pertama, kita menjatuhkan niat di tempat mikot. Jangan sampai kalau kita melaksanakan umroh wajib, niatnya di dalam hotel, itu tidak sah. Karena kemarin ada yang mengusulkan, ya, pernah sempat ada yang mengusulkan, katanya kalau ingin melaksanakan umroh wajib, niat di dalam hotel boleh. Itu sangat tidak boleh, ya. Kalau melaksanakan umroh wajib maupun jasa badan, niat di dalam hotel itu tidak boleh. Terkecuali kalau kita melaksanakan umroh sunnah. Kalau umroh sunnah boleh niat dari hotel, atau langsung sebelum melaksanakan tawaf lurus Hajar Aswad kita niat tawaf sunnah, itu boleh. Kalau seperti Bapak Ibu semuanya ini yang dikenal dengan umroh qudum, yang artinya umroh pertama kali datang ke Baitullah, penghormatan kepada Baitullah. Jadi intinya bisa dibilang wajib. Umroh pertama ini wajib. Tidak diperkenankan mengumrohkan orang lain, ya. Jadi ini namanya umroh qudum. Artinya penghormatan kepada Baitullah. Tidak boleh pada hari ini, ya, yang check out pada hari ini tidak diperbolehkan mengumrohkan orang lain, ya. Jadi nantinya para jemaah yang ada niatan ingin mengumrohkan keluarganya yang sudah wafat, dipersilahkan nanti diniatkan di umroh kedua kali. Karena pasti ada umroh kedua kali pasti. Di grup Nada Salam maupun di grup Mas Fuad. Nantinya di umroh kedua kali diperbolehkan untuk mengumrohkan keluarga yang sudah wafat. Baik para jemaah di Allah Rahman, kita kalau sudah menjatuhkan niat, tentunya kalau kita check outnya dari Madinah, tentunya kita akan menjatuhkannya dari mana? Yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, ada yang ingat? Di Masjid Bir Ali. Karena salah satu tempat mikot yang ada di Madinah ini di Masjid Bir Ali. Nah, sampainya kita di Masjid Bir Ali, kita akan menjatuhkan niat. Dan juga sebelum kita nantinya menjatuhkan niat, terlebih dahulu melakukan atau melaksanakan sunnah-sunnah ihram terlebih dahulu, ya. Jadi mulai nanti habis kita manasik atau mantapan umrah ini, terlebih dahulu nantinya ini umum, ya, umum. Disunnahkan untuk mandi ihram. Jadi niat seperti mandi ihram. Niatnya cukup kita niat mandi besar, ya, itu termasuk sunnah. Itu hukumnya sunnah. Sebelum melaksanakan solat, sebelum pakai ihram, terlebih dahulu mandi besar, ya. Mandi besar. Dan yang kedua, potong kuku. Barangkali ada yang kuku sedikit, ya. Apalagi banyak, dipersilakan dibersihkan terlebih dahulu. Itu hukumnya sunnah. Terus yang ketiga, membersihkan bulu anggota tubuh. Bagi pria ada yang jenggot, ada yang kumis. Barangkali di antara jemaah pria yang berkumis atau berjenggot, kalau tidak ingin dibersihkan pakai gilet, cukup rapikan saja pakai gunting. Itu sudah cukup. Ya, itu termasuk sunnah. Dan yang ketiga ialah kita memakai wangi-wangian, ya. Kita memakai wangi-wangian. Arti dari wangi-wangian ini Bapak Ibu, bagi pria cukup oleskan ke anggota tubuh, ya.
Jangan ihramnya Pak yang jadi nantinya yang sunnah hukumnya memakai wangi-wangian bukan ihramnya yang dikasih harum-haruman ya. Anggota tubuhnya, kulit bagi pria ya, bagi pria. Kalau bagi wanita Bu boleh. Boleh. Jadi melakukan sunnah-sunnah sebelum berihram ya, sebelum berihram seperti membersih bulu-buluan, potong kuku, mandi besar itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita melakukan sunnah-sunnah maka kita akan mendapatkan pahala sunnah sebelum ihram ya, sebelum ihram. Kalau kita sudah melakukan sunnah sebelum ihram, kita langsung berihram ya, berihram. Nanti pakai seragam apa Ustaz? Kalau grup kita Ustaz, wanita putih. Nah. Jadi grup kami Nida Salam, meskipun grup Masbuat nantinya kalau sudah melakukan sunnah-sunnah maka alangkah baiknya ya, lebih afdal pakai warna putih wanita ya, warna putih kalau ada ya, kalau tidak ada hitam tidak masalah, tetap sah umrohnya asalkan suci. Dan juga nantinya pakai seragam putih Ibu ya, bagi grup kami pakaian putih, kerudung putih. Dan nantinya sesudah melaksanakan sunnah maka kita sudah berihram ya, sudah berihram. Bagi wanita, bagi pria nanti ihramnya dipakai sesudah makan siang ya, makan siang. Kalau kita sudah berihram semua, kita berangkat menuju ke Bir Ali. Kita berangkat menuju ke Bir Ali. Perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah lebih jauh, dari Jeddah ke Madinah lebih jauh. Jaraknya Madinah Mekah sekitar 430 kilo. Dan insya Allah akan ditempuh kurang lebih 6 jam setengah ya. Itu istirahat Bu, bukan berangkat dari Madinah langsung 6 jam setengah di atas bis, enggak. Di separuh perjalanan kita akan istirahat di rest area ya, karena supir juga butuh istirahat. Lebih penting supir istirahat daripada kita. Kita cuman enak duduk dalam bis Bu, AC dingin, duduk di atas kasur, kita tidur. Supir enggak ada tidurnya, karena tanggung jawabnya besar. Jadi supir juga butuh istirahat di rest area. Sesudah di Bir Ali, Bapak Ibu, kita sampainya di masjid, yang pertama melaksanakan sholat. Ada yang ingat? Sholat sunat tahiyatul masjid. Artinya kita melaksanakan sholat sunnah penghormatan masjid ya. Yang kedua melaksanakan sholat sunat ihram. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sunat tahiyatul masjid, seterusnya melaksanakan sholat sunnah ihram. Dan sesudah melaksanakan sunnah ihram, jangan langsung turun, terlebih dahulu berdoa ya sebentar. Sesudah itu kita berkumpul di depan masjid ya, berkumpul di depan masjid dan kita berangkatnya ke bis secara bersama. Dan biasanya agar bisa mendengar semuanya, niatnya dibimbing di dalam bis ya. Nanti di grup Masbuat maupun grup kami niatnya minta bimbing dalam bis ya. Kenapa? Kalau niat dibimbing dalam bis Bapak Ibu, itu insya Allah akan bisa mendengar semuanya karena pakai mikrofon. Kalau kita niatnya di depan masjid, dikhawatirkan ada jemaah yang tidak mendengar bimbingannya ya, bimbingannya. Jadi kalau kami Bapak Ibu biasa membimbing niat itu seperti biasa, membaca lafal dengan niatnya. Ada juga pembimbingan niat cukup baca labbaik. Ada juga. Kalau kami tidak, sudah terbiasa membaca lafalnya terus sekalian dengan niatnya. Dan ada yang tahu lafalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lafalnya nawaitul umrata wa ahramtu
biha lillahi ta'ala, lafalnya. Dan niat wajib baca dalam hati. Jadi kalau membimbingnya baca niat, ibu jangan mengucapkan di lisan, cukup mendengarkan, baca dalam hati. Misalnya kami membimbing, saya niat umroh, ibu baca dalam hati, jangan juga mengucap di lisan, jangan ya, karena niat itu wajib dalam hati. Jadi kalau kami membimbing, saya niat umroh dengan berihram karena Allah, ibu membaca dalam hati. Nah, seterusnya sesudah menjatuhkan niat Bapak Ibu, larangan ihram sudah berlaku, ya. Jadi sepanjang perjalanan dari Bir Ali sampai ke Mekah, sampai menyelesaikan tahallul, larangan ihram sudah berlaku. Apa saja larangan ihram? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Jadi sunnah-sunnah sebelumnya ya, sunnah-sunnah sebelum menjatuhkan niat itu, kalau sudah menjatuhkan niat, jadi larangan. Tidak boleh merontohkan rambut. Kalau disengaja ya. Jadi misalnya nanti tidak boleh potong kuku ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Sesampainya di Mekah misalnya ada pepohonan, tidak boleh mencabut pohonan. Di Mekah nggak ada pohonan depan masjid, Bu. Tidak ada. Nah, cuma saya kasih tahu, tidak boleh mencabut pohon-pohonan, tidak boleh memburu binatang, karena di kota Mekah sama dengan di Madinah, banyak burung. Ya. Juga tidak boleh bersetubuh sebelum tahallul, ya. Baik para jemaah dijabullahu rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan ihram ini bukan cuma memburu burung dara ya. Membunuh burung dara yang jadi larangan ihram. Di dalam bis meskipun nantinya ada lalat, nyamuk, kalau misalnya ada nyamuk menggigit anggota tubuh kita, jangan dibunuh, Bu ya. Itu termasuk larangan. Karena itu termasuk hewan ya. Di dalam bis kadang kan ada nyamuk, itu biarin, usir saja ya. Nah, jangan dibunuh, Bu. Oh, ini gigit saya dibunuh. Itu akan jadi larangan ihram, itu kan disengaja. Dan kalau melanggar larangan ihram, ada dua syaratnya untuk menebus larangan ihram. Ya. Yang pertama bayar dam, ini artinya Bapak Ibu membeli seekor kambing ya, disembelih di kota Mekah, dibagikan penduduk kota Mekah. Yang kedua membayar fidyah ya. Fidyah ini artinya membayar larangan ihram yang ringan. Ya, seperti misalnya merontohkan rambut disengaja, itu harus bayar fidyah. Juga bagi wanita ya, memperlihatkan anggota tubuhnya terhadap orang lain, meskipun sesama perempuan, sekamar, sama-sama perempuan, bagi wanita ya, karena kita dalam keadaan niat ihram, belum melaksanakan umroh, belum menyelesaikan umroh, jadi tidak diperbolehkan memperlihatkan anggota tubuh terhadap orang lain meskipun sama-sama perempuan, terkecuali hanya yang bisa diperlihatkan telapak tangan dengan muka. Jadi wanita kalau sudah menjatuhkan niat tidak boleh pakai cadar atau masker ya. Tidak boleh pakai cadar atau masker. Diperbolehkan kalau pakai masker asal menutupi muka, asalkan pakai topi sekiranya penutup itu tidak menempel ke muka, itu diperbolehkan bagi wanita. Kalau masih nempel ke muka, yang biasa pakai masker atau cadar, kalau sudah menjatuhkan niat tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Dan juga bagi wanita alangkah baiknya, ya, kalau ada pengaman seperti ibu ini pakai, ya, pakai. Wanita, kalau laki-laki enggak, Pak. Larangan bagi pria, ya. Larangan bagi pria sebelum menyelesaikan umroh sampai tahallul ya, tidak boleh memperlihatkan pusar dengan lutut. Juga ada larangan ihram juga bagi pria ya. Jadi boleh misalnya sesampainya di kota Mekah ya, agak gerah atau keringat sampainya di kamar, pria boleh melepas ihram yang di atas asalkan
pusar dengan lutut jangan sampai terlihat kepada teman sekamar. Kalau disengaja memperlihatkan pusar dengan lutut bagi pria, maka itu akan kena denda bayar fidyah. Fidyah ini dendanya Bapak Ibu, mengasih makan penduduk kota Mekah sebanyak 6 orang. Fidyah itu namanya. Dan harga makannya sekarang 15 riyal karena syarat persyaratannya satu orang harus kenyang sekalian makan dengan minumnya. Jumlahnya ada 6. Jadi kalau 15 kali 6 ada berapa? 90 riyal ya. Jadi ingat, daripada kita bayar dam atau bayar fidyah, mendingan kita sangat berhati-hati ya. Kami juga pernah mendengar keterangan selama kita tahallul ya, tidak diperbolehkan pakai plaster ya. Meskipun nantinya di dalam bis Bapak Ibu merasa nah makanya Bu makan obat sebelum berangkat ya. Jadi di dalam bis karena perjalanan kita agak lumayan jauh, karena kita merasa pening misalnya ya, saya pernah dapat keterangan tidak boleh pakai masker ya. Fresh care Bu ya, karena itu ada harum-harumannya fresh care ya. Fresh care. Nah kalau cuma dicium asalkan jangan kena kulit Bu, diperbolehkan Bu. Agak jauh-jauh boleh asalkan jangan tersentuh. Kalau misalnya tersentuh kulit itu akan menjadi larangan ihram. Itu harus bayar fidyah ya, fidyah. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu identik dengan deodoran nih, ngapun Rexona. Itu diperbolehkan apa enggak Ustaz? Baik. Sebetulnya larangan ihram. Sebetulnya larangan ihram yang paling berat itu ada sama wanita, Bu ya. Karena wanita beda-beda dengan pria, harus berdandan, ya. Jadi kalau kita bagi wanita yang sudah menjatuhkan niat, ya, semua tidak diperbolehkan, ya. Tidak boleh pakai lipstik, ya. Roll on, kan itu ada bau-bauannya. Biarkan saja dulu, selesaikan dulu umrohnya. Gimana Ibu? Pasang alis. Kalau pasang alis boleh Bu, asalkan jangan berlebihan. Itu kan nggak ada harum-harumannya. Yang kami maksud yang ada harum-harumannya. Harum-harumannya itu kan nempel, ya. Boleh diganti dengan tawas ya, Pak Ustaz. Kalau untuk deodoran tadi loh. Bayar fidyah. Oh gitu. Kan nggak ada harumnya Pak Ustaz itu. Roll on ada Bu harum. Tawas. Apa tawas? Hilang bau. Iya, ada bau badat yang dari kayak batu-batuan gitu yang biasa dijual kotak gitu. Kasih alami gitu. Oh tetap saja nggak boleh Bu. Biarkan dulu Bu. Kan kalau orang ada niatan melaksanakan umroh itu kan tetap wangi Bu. Jadi biarkan dulu, selesaikan dulu umrohnya baru ya. Baik para jamaah di Allahul Rahman, sebetulnya yang seperti kami sampaikan, larangan ihram itu yang paling berat itu ada sama wanita ya. Jadi sangat berhati-hati ya. Karena wanita semua anggota tubuh dalam keadaan berihram itu semua jadi larangan ihram, terkecuali hanya telapak tangan dengan muka. Kalau kita sudah sampainya di kota Mekah ya, kita sudah berihram di kota Mekah, belum melaksanakan umroh. Sesampainya di kota Mekah, kita akan terlebih dahulu langsung menuju ke hotel ya. Sesampainya di hotel, misalnya di antara para jemaah masuk ke kamar ya, masuk kamar mandi ya. Di situ ada sabun. Meskipun itu sesudah buang air besar maupun kecil, jangan sampai cuci tangan dengan sabun ya. Jangan sampai, apalagi sikat pakai odol ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi nantinya para jemaah di antara Bapak Ibu yang merasa melanggar dengan larangan ihram, cepat lapor kami ataupun Ustadz Seno ya. Nanti denda apa yang didapat nanti akan dijelaskan
Ya, dengan tergantung dari larangan-larangannya. Kalau misalnya sampai berhubungan, itu bukan bija lagi, harus beli kambing. Ya, harus beli kambing, bayar edam, karena itu larangan yang paling berat. Kalau cuma merontokkan rambut, misalnya pakai wangi-wangian atau pakai sabun, tanpa disengaja, ya, itu cukup bayar fidya. Juga larangan ihram bagi pria, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, meskipun celana dalam tidak diperbolehkan. Cukup kita pakai dua helai pakaian ihram, ya, tidak boleh. Jadi nantinya barangkali di antara pria yang biasa pakai celana dalam, sebelum kita menjatuhkan niat boleh pakai. Sesampainya di Bir Ali, sebelum menjatuhkan niat dibuka, dilipat, ya. Dilipat, taruh dalam tas. Ya. Bagi para jemaah di bulan Rahman, sesampainya di kota Mekah, ya, seperti yang kami sampaikan, meskipun di dalam kamar, ya, ingat ibu-ibu jangan sampai buka kerudung, ya, di kamar, ya. Terkecuali masuk ke dalam toilet, ibu-ibu, ya. Masuk ke toilet, pintu ditutup, meskipun buka kerudung boleh bagi wanita, ya. Gimana? Ini pertanyaan bagus. Ya, juga sebetulnya melaksanakan tawaf itu kita harus suci dari hadas besar dan kecil, sama halnya dengan melaksanakan sholat. Jadi pakaian harus suci kita dalam keadaan berwudu, ya. Sesudah dari hotel kita makan malam, sesudah istirahat sejenak kita berangkat melaksanakan tawaf ke Masjidil Haram. Tawaf berapa kali Pak Ibu? Ada yang ingat? Tawaf 7 putaran, dimulai dari lurus Hajar Aswad, ya, selesai lurus Hajar Aswad. Putaran pertama kemarin sudah disampaikan oleh Haji Syukur Rahman. Doa untuk siapa di putaran pertama? Ibu dengan bapak. Kenapa tidak bapak duluan, Bu? Kenapa kok ibu duluan? Oh, karena ibu mengandung. Jadi di putaran pertama mendoakan ibu dengan bapak. Di putaran kedua disampaikan oleh guru kita Haji Syukur Rahman, doa kepada siapa? Ada yang ingat? Pertama sama ibu, yang kedua sama bapak. Oh gitu, ya. Saya kirain di putaran pertama, ya, di putaran pertama ibu bapak, berarti bapak nomor 2. Kenapa bapak kita di putaran pertama? Ya, baik. Jadi di putaran pertama mendoakan ibu. Apa doanya untuk ibu? Yang sudah wafat, ya, doakan mudah-mudahan kuburnya atau dosanya semua diampuni dan lain-lainnya, ya. Juga bapak juga yang kedua. Yang ketiga, di putaran ketiga mendoakan pasangan suami istri, ya. Pasangan suami istri, ibu-ibu mendoakan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan suaminya tidak nikah. Ya, perlu didoakan, Bu. Kalau suami mendoakan istri bersuami lagi tidak mungkin. Kalau ibu-ibu mendoakan suaminya, mudah-mudahan suami saya tetap setia, cinta kepada saya, ya. Ya, mudah-mudahan tidak menambah yang lebih itu perlu didoakan juga. Di putaran yang keempat juga minta. Seperti Mas Fuad ini belum punya pasangan, dipersilahkan di putaran keempat minta, ya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan jodoh
soleh dan soleha. Seperti itu. Di putaran keempat mendoakan siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, mudah-mudahan juga diberikan umur yang panjang, sehat. Apa aja pokoknya yang mau didoakan. Yang kelima, anak lanang. Lanang sama wetok. Yang kelima, didoakan mudah-mudahan menjadi anak soleh dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, oh iya 6. Iya, yang keenam, doa siapa Bapak Ibu? Siapa? Saudara. Oh, saudara. Kakak adik, ya. Kakak adik. Yang ketujuh, terakhir, guru. Betul. Baik para jemaah. Sebetulnya tawaf dari pertama sampai ke-7 itu Bapak Ibu khusus, tapi tidak diwajibkan. Sebetulnya ada doanya, ya. Lurus dari Hajar Aswad kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sesampainya bentar Bu ya. Terus kita berangkat dari Hajar Aswad baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada di manasik. Dan nanti di Hijri Ismail, di pertengahan Hijri Ismail baru kita mendoakan sampai di rukun Yamani. Sesampainya di rukun Yamani kita mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim tanpa kecup, ya. Dari rukun Yamani kita banyak baca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad. Sampainya di Hajar Aswad, kita jangan sampai memutarkan badan Bapak Ibu, ya. Karena Ka'bah ada di sebelah kiri, jadi kita tidak boleh memutar seperti ini, ya. Cukup kita menoleh. Karena anggota tubuh kita tidak boleh menghadap selagi kita melaksanakan tawaf. Kita cukup menoleh saja, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kecup, jangan keras-keras, ya. Nanti kalau keras, orang di sekitar kita akan menoleh, Bu, ya. Jadi tidak usah bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan saja, jangan usah keras-keras, ya. Dan juga beritahukan barangkali di antara para jemaah, karena tawaf ini 7 putaran, ya. Jadi kalau di antara para jemaah ada niatan penasaran atau kepingin merasa mencium Ka'bah atau Hajar Aswad, selesaikan dulu tawafnya dari putaran 1 sampai 7, selesaikan dulu, ya. Baru di lain waktu bisa Bapak Ibu menciumnya atau sholatnya di Hijri Ismail. Kenapa? Kalau kita belum selesai melaksanakan tawaf, kita tidak diperbolehkan memegang kiswah. Karena kiswah tersebut tutup Ka'bah itu, Bu, kiswah namanya. Karena kiswah itu diolesi minyak misik, wangi-wangian. Kalau kita menyentuh kiswah, maka wangi-wangian tersebut nempel, maka kita akan kena dam. Maka dari itu juga makom Ibrahim. Pasti kita akan melewati makom Ibrahim, karena makom Ibrahim jaraknya ada 2 meter dari Baitullah, dari Ka'bah. Pasti akan kita melewati makom Ibrahim. Jadi alangkah baiknya jangan sentuh terlebih dahulu kalau ingin nyentuh, ya. Karena makom Ibrahim juga kadang diolesin harum-haruman. Jadi selesaikan dulu tawaf sampai tahallul. Bapak Ibu cuma tinggal kontak kami atau guru kita Ustadz Seno, insya Allah siap akan menghantar di lain waktu. Selesaikan dulu, ya. Kalau belum selesai umroh jangan pegang-pegang Ka'bah, jadi diperbolehkan, ya. Seterusnya kalau kita sudah melaksanakan tawaf, maka kita akan keluar sebelah kanan, tapi bukan keluar dua pagar, ya. Kita menghindar ke samping, kalau bisa tempatnya memungkinkan lurus dengan multazam.
Ya, lurus dengan multazam. Multazam ini di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu tempat yang sangat bermustajab. Ya, kita dulu sholat di sana. Apa sholatnya? Sesudah kita melaksanakan sholat tawaf, kita sholat sunat tawaf. Ya, sholat sunat tawaf. Sesudah itu jemaah semuanya berdoa secara mandiri. Ya, secara mandiri. Sesudah berdoa secara mandiri, insyaallah oleh mutawifnya dari grup leadernya ya. Jadi mutawifnya akan dibimbing secara bersama. Sesudah berdoa, kita langsung menuju ke air Zam-Zam. Ya, karena di situ sudah disediakan air Zam-Zam. Sesudah di air Zam-Zam, kita ambil air Zam-Zam 1 gelas, ya. Kita ambil air Zam-Zam 1 gelas. Sebelum kita meminumnya, kalau tidak bisa membaca doanya bareng-bareng, biar dibimbing oleh mutawifnya. Sesudah didoakan, sisain separuh saja, ya, sisain separuh atau sedikit, jangan dihabiskan, ya. Kalau misalnya doanya tidak tahu membaca doa sendiri, nunggu secara bersamaan membaca doa air Zam-Zam sebelum minum. Ya, karena dalam doa air Zam-Zam itu juga ada minta penyembuhan sebuah penyakit. Ya, sesudah minum, sisain, maka sisanya itu Bapak Ibu oleskan ke anggota tubuh. Mana anggota tubuh yang merasa sakit? Misalnya sakit jengkol misalnya. Tangan ya, jengkul ya Bu, bukan jengkol Bu. Ibu ini. Hah? Terus lutut Bu ya, misalnya pokoknya anggota tubuh mana yang sakit, tapi tidak diperbolehkan buka ini ya, buka ihram. Cukup kita oleskan dari luar. Ya, kalau misalnya enggak ada orang lain bisa melihat, bisa teruskan di dalam, asalkan jangan dibuka ya. Asalkan jangan dibuka bagi wanita. Oleskan ya, atau siramkan dari kepala. Ya, nantinya insyaallah dengan izin Allah, kalau kita yakin insyaallah penyakit kita yang sakit insyaallah akan sembuh. Ya. Sesudah kita minum air Zam-Zam, kita langsung menuju ke tempat sa'i. Sa'i berapa putaran, Bu? Bukan 9. 7. Oh, 7 ya. Jadi melaksanakan sa'i 7 putaran ya, dimulai dari Safa, Bukit Safa ya, Bukit Safa, terus Marwah. Dari Safa ke Marwah berapa putaran, Bu? 1. Dari Marwah ke Safa, alhamdulillah sudah paham ya. Jadi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2. Jangan sampai terjadi seperti yang kami alami kemarin, Bu ya. Kami pertama umroh sendirian, kurang paham ya. Dari Safa ke Marwah ke Safa lagi dihitung 1. Bukan orang lain, kami sendiri ya. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa dihitung 1. Ya 14, 2 kali umroh. Jangan terjadi seperti itu. Barangkali di lain waktu misalnya ada Bapak Ibu yang ingin umroh mandiri misalnya. Jadi ingat, dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1 jadi 2. Kalau kita, Bu, dalam bacaannya tawaf maupun sa'i tidak diwajibkan. Maksudnya tidak kita harus baca doa ini, tidak ditentukan, Pak ya. Jadi misalnya kalau kita tidak mendengar pembimbing di depan, kita apa yang kita bisa baca, tawaf maupun sa'i ya. Karena itu bacaannya itu tidak diwajibkan harus baca doa ini, tidak, Bu ya. Jadi kalau tidak hafal semuanya doanya, apa yang kita bisa baca. Yang penting kita melaksanakan tawaf maupun sa'inya. Baca misalnya astagfirullahaladzim, bisa baca astagfirullahaladzim, baca subhanallah, baca itu. Kalau kita tidak membaca lewat lisan, cukup baca dalam hati, maka itu juga afdal ya.
Baik para jemaah rahimahullah Rahman yang kami hormati. Jadi pembacaan sudah paham ya? Pembacaan tawaf sampai sa'i itu tidak diwajibkan harus baca ini, tidak Bu. Apa yang bisa kita baca. Baca lafaz misalnya saya enggak bisa doanya, saya mau baca la ilaha illallah, boleh dipersilahkan. Sesudah 7 putaran sa'i kita akan keluar sebelah kanan pojok ya. Kita akan tahallul minimal berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu minimal paling sedikit? 3 kali. Bukan 3 kali, 3 helai. Kalau 3 kali Ibu harus balik lagi ke dalam. Potong 1 kali, balik, keluar lagi 3 kali. 3 helai Ibuku ya. Minimal 3 helai. Jadi kalau kurang dari 3 tidak sah. Minimal tahallul 3 helai ya. 3 helai. Kalau sudah dapat 3 helai itu sudah sah, apalagi lebih ya. Bagi pria lebih afdal gundul bagi pria. Asalkan kalau sudah melaksanakan sa'i bagi pria jangan tahallul ya. Jangan tahallul, kalau mau ada niatan mau gundul langsung keluar dari masjid karena di situ banyak cukuran di luar, langsung gundul. Jadi kalau tidak mau gundul cukup tahallul ya. Cukup tahallul bagi pria. Ibu-ibu tidak boleh gundul Bu. Masa mau gundul? Enggak jadi cantik nanti. Kita sudah berapa putaran itu ada enggak? Kita pegang apa misalnya batu atau apa kan misalnya kayak Kalau pegang manasik, di manasik ada tulisan 1 2 sampai 7 Bu. Kalau sekiranya tidak lupa pakai jari. Kalau 1 ini 2. Jadi kalau ada pembimbingnya nanti Bu. Ya. Baik para jemaah di Allah Rahman, kalau kita sudah tahallul berarti kita sudah bebas. Larangan ihram itu sudah tidak berlaku karena kita sudah tertib, sudah melaksanakan tahallul. Insyaallah karena umroh kita insyaallah ada 2 kali ya. Di umroh kedua kalinya dipersilahkan yang mau mengumrohkan misalnya keluarganya yang sudah wafat ya, ataupun punya keluarga kalau sekiranya lumpuh betul-betul tidak bisa melaksanakan umroh sendiri, misalnya betul-betul tidak bisa Mekah Madinah, boleh diumrohkan. Jangan sampai terjadi seperti kemarin ya. Ada jemaah minta tolong suaminya diumrohkan, ternyata ditanyakan suaminya udah berapa lama meninggal, jaga warung. Nah, seperti itu. Itu bukan istri soleha Bu. Jaga toko. Pernah Bu kami yang ngalamin ya, buat pelajaran ya, ada ibu-ibu minta tolong, boleh Ustaz mengumrohkan suami saya karena ada 3 saya mau umrohkan. Boleh. Ustaz mengumrohkan suaminya, boleh. Udah berapa lama meninggalnya Bu? Oh enggak Ustaz, di rumah. Dia enggak ikut umroh jaga toko. Astagfirullahaladzim. Ya tidak boleh Bu. Tidak boleh itu, tidak sah. Tidak boleh kalau masih sehat, tidak boleh ya. Baik para jamaah di Allah Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah ya sunah-sunah umroh dan juga larangan umroh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau kami bisa menjawab, kami menjawabnya. Kalau sekiranya kami tidak bisa menjawab, nanti saya mau tanya ke guru dulu, ya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena saya kurang pengetahuan, minta maaf semuanya. Tadi Pak Ustadz ngendiko, Iyan Putri ngagem putih. Apa Bu? Gandeng Oke. prematur. Berhubung saya itu sudah saya teng-teng semua, yang saya tinggal itu baju seragam haji-haji putih warnanya tapi ada
kembangannya muka dan belakang. Hanya itu yang saya tinggal. Mohon maaf, boleh atau enggak? Kalau enggak boleh, lah aku pakai apa di belakang? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tidak boleh, ya minta maaf sama Pak Ustadz, minta maaf kalau dengan Allah saya diberi kemudahan yang saya Amin. pakai itu. Amin. Sekian, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya Pak Ustadz, saya karena banter minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibuku yang cantik, ini jawab pertanyaannya ya. Ibu, bajunya ada? Ya, Itu boleh. Oh, ya. Asalkan Suci. suci dan bisa menutup aurat, Nah, jadi diperbolehkan nanti ibu pakai bajunya yang ada apa? kembang. Ada kembangnya diperbolehkan pakai asalkan suci dan bisa menutup aurat diperbolehkan. Boleh Bu ya, nanti dipakai ya. Ibu nanti kalau ada pengaman apa namanya Bu ini? Hah? Backpacker. Checker. Kami tidak tahu namanya itu Bu. Kalau setahu kami itu pengaman ya, pengaman tangan, setahu kami. Nah, itu dipakai seperti punya ibu ini nih, ya. Modelnya kayak gini boleh? Hah? Boleh, boleh. Boleh. Iya, Pak. Gimana? Laki-laki menggunakan sabuk yang pakai jahit itu bisa enggak? Baik. Baik, Bapak, kami akan menjawab. Jadi, bagi pria meskipun tidak diperbolehkan memakai pakaiannya berjahit sesudah menjatuhkan niat, kalau pakai sabuk pengaman yang ada jahitannya itu diperbolehkan. Pakai tas seperti punya travel diperbolehkan ya. Pakai sal diperbolehkan ya. Boleh Pak, karena itu hanya hiasan bukan pakaian ya. Yang tidak boleh pakaian seperti kaos atau celana dalam itu yang tidak boleh. Kalau pakai sabuk pengaman tangan, pakai jam tangan yang ada jahitannya boleh Pak ya. Yang tidak boleh bagi pria pakai kopiah ya. Kopiah dengan menutup tumit, pakai kaos kaki itu pria tidak boleh. Pakai kaos dalam atau celana dalam itu yang tidak boleh. Kalau pakai sabuk tali pinggang, atas, jam yang ada jahitannya boleh. Berbolehkan, boleh. Boleh. Sama-sama Pak. Monggo. Baik. Baik Ibu. Nah, dengan pertanyaannya ya. Jadi sebelum kita, ini umum, pria maupun wanita ya, sebelum kita menjatuhkan niat umroh, memakai wangi-wangian ya, pakai sabun, sampo, pas lagi mandi, sikat odol, membersihkan bulu-buluan, itu hukumnya sunnah ya, sebelum menjatuhkan niat. Potong kuku, membersihkan bulu-buluan ya, bulu apa aja terserah, yang penting ibu-ibu jangan gundul kepalanya ya. Terus potong kuku pakai wangi-wangian, pakai sabun, harus mandi, sampo, itu hukumnya sunnah Bu ya. Ini umum bagi pria maupun wanita, hukumnya sunnah. Kalau sudah menjatuhkan niat, sunnah-sunnah sebelumnya itu akan menjadi larangan umroh. Kalau sudah menjatuhkan niat di Bir Ali ya, sunnah yang sebelumnya akan menjadi larangan ihram. Ya, udah paham? Monggo, mungkin ada yang kurang paham mungkin. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, misalkan kita dalam kondisi tawaf itu kan 7 kali ya. Betul. Misalnya kita tiba-tiba batal karena posisi. Pertanyaan bagus ini Bu. Barusan. Itu bagaimana hukumnya dan apakah kita harus wudhu lagi? Apakah harus bisa tayamum, apa disemprot-semprot aja bagaimana? Baik. Dan Kami satu lagi Pak Ustadz, ya. misalkan pas ini lagi saya kan di batuk ya, delalah kita sudah suci, cuman delalah kita batuknya tuh sampai kecil di celana, keluar sedikit gitu. Misalkan
Nah, itu apakah kita harus mengeluarkan pampersnya kita apa tidak usah? Bagaimana itu Pak Ustaz? Itu lagi sakit ya? Pas lagi batuk kan keluar kecil sedikit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita melaksanakan tawaf 7 putaran dalam keadaan suci, hadas besar maupun kecil. Jadi dalam keadaan tawaf kita harus ada berudu ya, pakaian suci kita dalam keadaan berudu. Pas lagi kita melaksanakan tawaf, 1 putaran masih keadaan berudu. Di putaran yang kedua, ketiga, misalnya meskipun di putaran pertama atau sampai ke-7 kita pas lagi tawaf ya tersentuh laki sama perempuan ya, itu asalkan jangan disengaja, tidak usah mengambil wudhu kembali ya. Kenapa? Karena di tempat tawaf itu campur ya, perempuan sama laki-laki, tinggi, kecil, penengah itu campur, apalagi orang luar. Orang luar perempuan kalau pas lagi tawaf tidak ada pengaman, ini tidak pakai kaos kaki. Perempuan kalau orang luar beda dengan orang kita. Orang kita Indonesia pakai kaos kaki, tutup semua. Ini pakai pengaman, insya Allah aman. Kalau orang luar Pak ya, kalau kita pas lagi tawaf kita tidak batal wudu, itu sangat sulit. Kenapa? Karena di situ campuran. Kadang kalau bukan kaki kita yang diinjak sama perempuan, tangan kita ya tersentuh. Jadi kalau kita batal wudu, asalkan jangan disengaja ya. Asalkan jangan disengaja, kalau tersentuh itu tidak usah mengambil wudu kembali ya. Kalau misalnya kita pas lagi tawaf keluar angin ya, itu harus ambil wudu. Di mana tempatnya yang batal wudu? Apa di samping Hajar Aswad atau di Rukun Yamani misalnya? Ibu harus betul-betul tempatnya di mana tempatnya yang batal wudu yang keluar angin. Disitulah kalau kita sudah berwudu kembali, dari situlah kita mulai. Bukan dari awal Bu ya. Misalnya tawaf selesai 3 putaran. Di 3 putaran kita batal wudu, keluar angin ya, maka kita ambil wudu dulu. Sesudah berwudu kita kembali di mana yang batal wudu, baru mulai putaran yang keempat. Ya, jangan dari satu lagi, jangan. Ya. Seperti itu. Dan bagi ibu yang sakit, barusan ibu misalnya sakit batuk, ya. Kita batuk sampai keluar kencing sedikit, itu tetap batal. Ya, tetap batal, Bu ya. Jadi kalau misalnya kita batuk keluar kencing sedikit, itu tetap batal ya, tetap batal. Ambil wudu kembali Bu ya, ambil wudu kembali, sucikan dulu, baru mulai di mana yang batuk tersebut, yang batal tersebut, seperti barusan kami sampaikan ya. Baik para jemaah ya Allah Rahman, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan monggo Pak. Terima kasih. Di dalam proses tadi ikram ya, itu apakah ketika memakai baju itu sendiri itu sudah termasuk? Nah, terus pertanyaan saya begini, bahwa mungkin nanti dialami oleh bapak-bapak juga atau anak-anak ya, yang ketika nanti saya memakaikan pakaian ikram ke anak, jadi anak kan pakai sendiri mungkin nggak bisa. Nah, saya nanti mungkin bisa melihat ya, bagian aurat anak saya, atau mungkin bapak ya yang nanti yang mungkin punya bapak yang tidak bisa pakai. Nah itu apakah itu sudah merupakan bagian? Sudah niat ya? Sudah niat. Apakah sudah merupakan bagian itu sendiri? Nah ini nanti solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini. Sudah Bapak? Ya. Baik Bapak Haji. Misalnya anak saya contohkan ya. Misalkan anak saya tidak bisa pakai ihram sendiri. Jadi seharusnya bapaknya harus memakaikan. Pakai isyarat. Ya, pakai isyarat. Cukup anaknya tersebut suruh tutup
pusarnya. Ya, sekiranya apa? Sekiranya tidak bisa dilihat. Lah masalah kemaluan, tinggal ihramnya tempelkan. Tinggal ihramnya tempelkan. Kalau misalnya sekiranya bisa dilihat orang lain, cukup kasih isyarat atau nanti tangannya yang tutup baru dipakaikan. Ya enggak mungkin kita akan memakaikan ya nanti kena yang tidak bukan seperti itu. Kasih isyarat saja Pak, kasih isyarat. Gimana caranya supaya misalnya kita tidak bisa lihat. Terserah mau pakai isyarat apa aja, apa pakai tangan atau nanti ihramnya dia ditempelkan seperti itu. Itu seandainya gini, biar pakai celana agak tidak terlalu panjang dulu. Terus di pakai kaki krom oleh ayah atau ibu. Sudah niat ya? Setelah jadi sudah niat ya? Baik. Baik Bapak Haji, sebetulnya enggak sudah niat ini, sudah niat. Sudah niat kan nggak boleh pakai sarung. Iya. Jadi kalau kita sudah menjatuhkan niat, itu tidak diperbolehkan memakai celana dalam, ya. Itu tidak boleh, Pak, tidak boleh. Akan jadi cadangan ihram nantinya. Tidak boleh, Pak, ya, karena kita sudah niat. Jadi kalau misalnya melanggar, itu harus bayar fidyah yang seperti kami sampaikan barusan. Fidyah mengasih makan terhadap 6 orang penduduk kota Mekah, ya. Penduduk kota Mekah, fakir miskin penduduk kota Mekah sebanyak 6 orang. Dan 6 orang tersebut harus kenyang sekalian makan dengan airnya, dan kurang lebih harga sekarang kalau bayar fidyah kurang lebih 15 riyal satu orang. Berjumlah berapa? 90, ya, seperti itu. Jadi tetap tidak boleh, Pak. Ya, karena sudah menjatuhkan niat. Gimana Pak Haji? Nyambung aja. Apa itu misalkan selesai dulu ikhram baru niat itu boleh nggak? Maksudnya? Ikhramnya dipakai dulu selesai baru melakukan niat. Tidak pemahaman. Baik para jemaah, Bapak Haji, ya. Yang disebut kami menjatuhkan niat, kita sudah keadaan berihram. Ya, kalau kita tidak berihram, pakai baju biasa, menjatuhkan niat itu tidak sah. Kita harus berihram. Yang dipakai ihram hanya 2 helai, ihram bawah dengan atas. Kalau kita tanpa berihram menjatuhkan niat itu tidak sah. Kita harus keadaan berihram baru kita menjatuhkan niat umroh. Jadi kan kalau masalah memakai tadi kan dipakaikan selesai dulu. Maksudnya? Baru niat. Pakainya di sini. Niatnya kan Baik Bapak Haji, niat nantinya kalau dari Madinah kita pasti akan menjatuhkan niat di Bir Ali. Jadi sebelum kita menjatuhkan niat terlebih dahulu kita sudah berihram. Boleh bebas. Sebelum menjatuhkan niat, jadi ihramnya bebas, boleh dipakaikan siapa saja, temannya, bapaknya, ya. Sebelum menjatuhkan niat, dipakaikan siapapun bebas, ya. Bebas. Sebelum menjatuhkan niat. Yang kami maksud larangan yang sudah menjatuhkan niat. Seperti itu. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kami akan menyampaikan karena grup Nada Al-Salam ini ada yang pakai jasa dorong. Baik, ini penjelasan kami pasrahkan ke guru kita Ustadz Sino, ya, untuk penjelasan jemaah yang pakai jasa dorong, ya, biar beliau yang akan menjelaskan yang lebih detail lagi.